Pemirsa, gempa susulan dirasakan warga Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo hingga 5,7 skala Richter. Warga pengungsi merasakan getaran sangat keras. Seperti inilah kepanikan warga di pengungsian pos layanan Kampung Binaan Kabupaten Manggarai Timur NTT. Dari postingan Masjid Nusantara terlihat warga yang panik saat gempa sangat keras terasa. Gempa susulan ini menjadi yang paling kuat sejak Sabtu lalu, terjadi beberapa kali hingga 30 menit lamanya. Ini yang paling terbesar sudah. Akibat gempa yang begitu kuat, bangunan posko yang mulanya retak akhirnya ambruk pada hari ini. Tidak ada korban jiwa, relawan sudah datang memberi bantuan ke sejumlah pengungsi. Namun tentunya trauma dirasakan warga pasca gempa. Sudah roboh, ini yang paling parah sudah, Masya Allah. Allah Akbar. Kepala BNPB Maijen TNI Suharyanto mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan selama 2 minggu ke depan. Meski begitu, ia menegaskan gempa susulan yang diwaspadai cenderung memiliki kekuatan lebih kecil dibandingkan gempa utama. Baik rekan-rekan media sekalian, selamat sore. Hari ini saya mengunjungi 2 titik ya, yaitu di Kabupaten Sika. Tadi bertemu dengan masyarakat yang mengungsi komunal di Gor Samador. Di sana kurang lebih ada 800 sampai 1000 jiwa. Alhamdulillah rata-rata masyarakat di Kabupaten Sika yang mengungsi di Samador itu kebanyakan masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang, dan rata-rata yang trauma atau merasa bahwa gempa ini akan terus terjadi. Ada sebagian yang mungkin masih percaya dengan isu-isu yang berseliweran bahwa setelah bencana utama atau gempa utama 7,7 magnitudo itu akan ada lagi gempa yang lebih besar. Bahkan katanya juga ada tsunami yang mengikuti yang lebih besar. Nah, ini kan tadi saya jelaskan berdasarkan informasi terakhir dari Kepala BMKG yang setiap jam 5 pagi mengupdate ya, bahwa per hari ini sudah di atas 2000 kali gempa, 81 diantaranya terasa bagi masyarakat, tetapi tidak ada lagi yang skalanya di atas 6,2. Sehingga kami tadi berani menjelaskan ke masyarakat bahwa kondisi ini akan stabil apabila sudah 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Nah, tentu saja dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan seluruh masyarakat di Flores ini akan mengalami gempa-gempa lanjutan. Tetapi yakin gempa-gempa itu tidak sebesar gempa utama. Bahkan kalau ada isu tsunami, menurut Bapak Kepala BMKG itu tidak mungkin secara ilmu pengetahuan. Gitu ya. Dan kemudian kami juga sudah jelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Dan di sini juga ini adalah di Kabupaten ND, Kecamatan ND, Desa PO Jakaramba. Di sini yang paling parah. Tadi kita dialog dengan masyarakat. Yang pertama, tentu saja Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat prihatin, bela sungkawa. Dan kemarin saat peringatan 17 Agustus 2026, Hari Proklamasi Kemerdekaan kita, beliau juga sudah menyampaikan bela sungkawa yang mendalam. Dan tadi pemerintah pusat juga terus turun di sini ya. Tadi kami menjelaskan langkah-langkah yang sudah, sedang dan akan dilakukan. Dengan informasi yang diberikan oleh kami, tadi sempat dialog juga, bertanya, kita jawab, ya rata-rata mereka di samping satu sisi kesedihan yang mendalam karena tercerabut kehidupannya, tercerabut hidupnya, rumahnya hancur, tapi di sisi lain juga ada harapan
ada beberapa warga yang menginginkan bahwa apa yang diucapkan oleh kami terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan itu betul-betul terwujud. Dan tadi kita sudah sepakat, tentu saja untuk terwujud ini harus bekerja semua pihak. Bukan hanya menuntut pemerintah pusat semata, tetapi dari mulai masyarakat terbawah, pemerintah desa, pemerintah camat, pemerintah bupati. Merespon gempa magnitudo 7,7, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakaleda meminta seluruh pihak bergotong royong memberikan bantuan sesuai kemampuan. Dalam kondisi darurat, Gubernur NTT berjanji akan bertanggung jawab nantinya jika ada toko-toko yang membagikan makanan dan minuman. Bantu dulu korban, nanti hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan kita hitung bisa belakangan. Tapi kami minta semua toko-toko makanan minuman yang ada di Flores untuk jangan sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan dulu kepada korban melalui pemerintah. Nanti hitung-hitungan terkait dengan bantuan ini akan kita lakukan di kemudian hari. Yang penting bantu dulu korban yang kadang tidak bisa makan minum dalam situasi kayak ini. Ini saja dari saya sebagai awal. Nanti sepulang dari Flores nanti sore kami dengan Pak Kapolda, Pak Dandim mau ke sana, nanti baru kita akan sampaikan lebih detail. Mengetahui adanya potensi gempa susulan selama beberapa hari ke depan, sebagian warga Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur memilih untuk membangun tenda mandiri. Dan berikut pemirsa laporan rekan kami Muharlin dari tenda mandiri yang dibangun warga Kabupaten Nagekeo. Pemirsa khawatir akan gempa susulan yang masih sering terjadi setiap harinya dan berkisar terjadi Pemirsa khawatir akan gempa susulan yang masih terjadi sampai dengan hari ini. Sejumlah warga di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur membangun tenda mandiri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka khawatir akan gempa susulan yang masih sering terjadi setiap harinya. Salah satunya tenda mandiri yang dibangun oleh warga ini dibangun di Komplek Paudo, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, di mana ini di belakang saya tempat tenda yang dibangun oleh warga. Di sini ada sekitar 4 kakak dengan 23 orang yang mereka memilih bermalam di tenda ini untuk menghindari atau karena mereka trauma begitu akan terjadinya gempa susulan yang masih terasa setiap hari. Dan untuk mengetahui untuk lebih lanjut terkait dengan tenda mandiri yang dibangun oleh warga, kami akan berbincang sedikit dengan salah satu perwakilan warga di Komplek Paudo, Kelurahan Danga, dengan Bapak siapa namanya Pak? Bapak Dionisius. Bapak selaku ketua RT. Selaku ketua RT 11. Pak, melihat banyaknya warga di sini Pak yang membangun tenda mandiri, alasannya mungkin seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Jadi kami ambil kebijakan untuk buat tenda mandiri di sekitar rumah untuk menghindar dari bangunan yang sudah retak. Karena kalau kita mengungsi ke arah pegunungan itu sangat berisiko. Pak, kemudian untuk tenda-tendanya sendiri, ini kan kita lihat di belakang juga ada dapur umum ya Pak dari warga ya. Nah, ini untuk logistiknya sendiri berasal dari mana Pak? Untuk dapur umum di sini itu untuk 2 kakak dengan 20 jiwa. Jadi bahan logistiknya itu dari pribadi, ada yang dari bantuan dari Pemda sedikit, atau dari anggota DPR. Untuk di tempat ini ada berapa kakak dan ada berapa orang Pak yang menempati tenda ini? Kalau untuk di sini ada 20 jiwa dengan 3 kakak. 4 kakak. Ya. Pak, mungkin dari warga sendiri apa sih yang mungkin dibutuhkan gitu Pak? Karena kan ini tenda mandiri ya Pak ya. Apakah yang dibutuhkan oleh warga sendiri? Kalau di tenda mandiri itu yang dibutuhkan itu tempat tidur, terus perhatian khusus untuk balita dan lansia. Karena kita di sini masih ada lansia sekitar 25 orang. Untuk di sini sendiri Pak, memang sering terjadi gempa atau bisa dihitung kasih Pak berapa kali gempa terjadi dalam setiap hari Pak? Untuk gempa yang sering terjadi dari hari pertama itu, tiap harinya itu sekitar mau belasan kali. Masih terasa ya? Ya, masih terasa. Sampai tadi pagi juga masih terasa gempa. Jadi warga takut gitu untuk dalam rumah gitu Pak? Ya, jadi warga masih trauma dengan situasi gempa. Jadi mereka lebih memilih untuk di luar. Jadi saya selalu menghimbau ke masyarakat tidak
panik biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sip. Terima kasih Bapak, silakan melanjutkan aktivitas kembali. Semoga kondisi seperti cepat membaik begitu ya Pak ya. Nah tadi perbincangan saya dengan salah satu warga menyatakan memang warga di sini masih trauma dan takut begitu karena gempa yang masih sering terjadi setiap harinya, dan mereka memutuskan untuk membangun tenda mandiri di sini. Dan juga di belakang saya juga mereka juga membangun, selain membangun tenda mandiri, mereka juga membangun dapur umum yang secara swadaya begitu untuk kebutuhannya mereka mengeluarkan biaya sendiri. Dan terkait dengan bantuan, mungkin bantuan tadi disampaikan juga warga mengeluhkan sejumlah bantuan dan meminta perhatian begitu terlebih untuk kebutuhan, selain untuk kebutuhan makanan dan juga logistik, mereka berharap adanya perhatian terkait dengan bantuan khususnya untuk kebutuhan bayi dan juga kebutuhan lansia seperti susu, popok bayi, kemudian selimut dan juga alas tidur. Dari Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Muhammad Hoirudin Anyis melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Udara kembali mengirimkan 42 ton bantuan logistik ke posko bencana di Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jembatan udara menggunakan armada pesawat angkut berkapasitas besar dari posko TNI Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Percepatan distribusi bantuan terus dilakukan mengingat kebutuhan warga terdampak bencana di lapangan kian mendesak. Hari ini TNI Angkatan Udara mengerahkan sejumlah armada utama, termasuk pesawat E-400M dan 2 pesawat Boeing untuk mengangkut total 42 ton bantuan logistik. Dari TNI, logistik yang diberikan adalah berupa kebutuhan pokok, makanan siap saji, kemudian ada beberapa tenda juga, kemudian selimut yang bisa langsung digunakan oleh para korban yang ada di sana. Pengiriman bantuan ini merupakan bagian dari total 707 ton bantuan yang sudah masuk ke posko TNI Halim Perdana Kusuma sejak 15 hingga 20 Agustus 2026. Terjebak di reruntuhan bangunan selama 4 hari, seorang nenek 84 tahun selamat. Peristiwa ini terjadi di Desa Nitung Lea, NTT. Beginilah proses evakuasi yang dilakukan terhadap seorang nenek yang tertimpa reruntuhan bangunan rumahnya di Desa Nitung Lea, Pulau Palue, Nusa Tenggara Timur. Saat terjadi gempa, nenek tersebut tinggal seorang diri dan tak mampu menyelamatkan diri, maka terpaksa bertahan berhari-hari di bawah puing bangunan yang menimpanya. Selama terjebak, makanan dan minuman diberikan kepada nenek lewat celah reruntuhan hingga akhirnya bisa bertahan. Proses evakuasi berlangsung sulit karena akses yang jauh dan masih adanya gempa susulan. Bantuan dikirim melalui pos pendukung logistik nasional Halim Perdana Kusuma. Total 165,97 ton bantuan logistik dan peralatan pengungsian diberangkatkan. Pemirsa, visual ini merupakan kondisi dari pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma. Seluruh petugas berjibaku memastikan seluruh bantuan logistik terkirim dengan baik. Pengiriman akan terbagi ke dalam 12 sortir penerbangan yang menggabungkan armada TNI Angkatan Udara, pesawat kargo, serta maskapai komersil untuk menjangkau wilayah Maumere serta Labuan Bajo. Untuk mengantisipasi krisis komunikasi serta memastikan ketersediaan air bersih dan listrik di area terdampak bencana, rangkaian distribusi menyertakan 20 unit perangkat internet. Sejumlah personil TNI, Polri, dan relawan bekerja sama menyediakan makanan dapur umum lapangan di pengungsian Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Dari dapur tersebut, kebutuhan makanan lebih dari 1.524 pengungsi dipenuhi setiap harinya. Dapur umum lapangan menjadi salah satu tenda yang sibuk saat bencana melanda sebuah wilayah. Salah satunya dapur umum lapangan di pengungsian Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang setiap harinya terus mendaftarkan dan memastikan korban gempa mendapatkan makanan yang cukup. Dalam sehari, dapur ini melayani sekitar 1.524 pengungsi. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah setiap harinya.
Ya baik, yang pertama kami dari kepolisian, baik Brimob Polri khususnya bersama rekan TNI di sini kami menginisiatif untuk membangun dapur lapangan yang bertujuan untuk memasak dan juga menyediakan bahan makanan untuk dibagikan kepada masyarakat penghuni posko penampungan di Kreo ini. Makanan yang disediakan sebagian besar bergantung pada sumbangan yang masuk, di antaranya mie instan, telur, dan makanan cepat saji lainnya. Sumi, yang merupakan salah satu relawan, mengatakan bahwa di pengungsian tersebut masih dibutuhkan lebih banyak pasokan bahan makanan. Di dapur umum kami selama ini sudah 4 hari ini dibantu oleh Polri, TNI dan masyarakat juga. Terus untuk makan minumnya alhamdulillah dari pemerintah ada bantuan juga. Mungkin bisa untuk makan minumnya mungkin bisa dibantu lagi beras, minyak dan lain-lainnya. Gitu. Telur. Meski bekerja dalam keterbatasan sumber daya, seluruh tim yang tergabung dalam dapur umum lapangan saling bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan setiap pengungsi. Pemirsa, kini kita pantau keterangan terkini dari BNPB terkait penanganan bencana gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Dasmen Profesor Atib Latifed Hayat SH LLM PhD saat ini mungkin akan hadir melalui Zoom. Kalaupun nanti bisa datang kemari ke tempat ini, kita sangat berharap. Namun demikian kami sudah menyampaikan link yang bisa beliau akses nantinya. Kepada rekan media yang lain yang ingin memberikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan semoga nanti ada waktu buat kita untuk menjawab. Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga. Bagi warga di daerah terdampak, perlu dipastikan kondisi bangunan apabila akan memasuki bangunan tersebut. Kami akan menyampaikan penanganan darurat bencana ini terhadap korban yang bisa kami kumpulkan hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini, 20 Agustus 2026. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban gempa bumi ini. Hingga saat ini mencapai 75 jiwa. Di mana kemarin kami memberitakan 71 jiwa, hari ini bertambah 4 jiwa, dengan rincian di Kabupaten Sika bertambah 2, Kabupaten Manggarai bertambah 1, Nagekeo bertambah 1. Kami sekali lagi menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya teruntuk untuk keluarga, handai tolan, tetangga, dan seluruh kenalan serta seluruh masyarakat Indonesia. Demikian juga korban yang luka sebanyak 907 jiwa yang semula 898 jiwa
untuk hari ini kami mendapatkan data ketambahan 9 jiwa, yaitu berasal dari Kabupaten Ngada. Dengan banyaknya gempa susulan yang tergolong besar, saat ini pengungsi pun bertambah banyak. Saat ini kami mencatat ada 92.735 jiwa, yang semula ada 59.647 jiwa, sehingga di catatan kami bertambah 33.088 jiwa, dengan rincian yang paling banyak berasal dari Kabupaten Nagekeo 21.883 jiwa bertambah. Di Kabupaten Manggarai bertambah 9.649 jiwa. Kabupaten Manggarai Barat bertambah 1.556 jiwa. Adapun rumah yang rusak, menurut data kami perbaharui data kami ini menjadi 36.163 unit. Bertambah di catatan kami karena pendataan yang semakin akurat, ada 7.187 unit. Ada pun operasi distribusi bantuan sebagaimana kami beritakan di waktu-waktu yang lalu bahwa BNPB telah membentuk dan mengelola pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari pos pendukung nasional ini, distribusi bantuan dikirimkan menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Kami ingin mengupdate, menyampaikan total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional yang berbasis di Halim Perdana Kusuma tersebut kemarin berjumlah 167 ton. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa pertanggal 19 Agustus 2026 logistik yang dikirimkan sebesar 167 ton. Dan hari ini kami juga sudah berhasil mengirimkan 42 ton untuk donasi dan 60 ton untuk dari dana DSP. Sehingga total hari ini yang bisa dikirim mencapai 102 ton. Dan kami terus akan mengirimkan bantuan-bantuan baik yang dibeli oleh pemerintah maupun oleh donasi yang diberikan melalui pos pendukung logistik nasional. Jumlah total distribusi bantuan dari hari pertama hingga tanggal 20, jadi tanggal 15 sampai 20 Agustus 2026 ini sebesar 729 ton, sekali lagi 729 ton, baik itu bersumber DSP, dana siap pakai dari BNPB maupun dari donasi. Kami juga akan menyebutkan jenis bantuan berupa bantuan pangan maupun non-pangan. Antara lain paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, mie instan. Sedangkan bantuan non-pangan seperti tenda, matras, selimut, kasur, velvet, hygiene kits, hingga genset. Bantuan kemanusiaan yang dikelola bersumber dari bantuan Presiden, sumber dari BNPB, Kementerian Lembaga, BUMN, dan para donatur. Kami senantiasa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat gempa di Flores, NTT ini. Beberapa highlight tentang penanganan bencana yang bisa kami sampaikan. BNPB
dengan pihak terkait terus menyisir daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan. Laporan dari warga maupun para responder sangat dibutuhkan sehingga pos pendamping nasional dan pos komando di setiap kabupaten dapat kami distribusikan segera bantuan yang ada pada kami. Selain itu, BNPB telah mengirimkan bantuan ke daerah yang sulit dijangkau akibat gempa bumi ini melalui helikopter. Dapat kami berikan satu contoh di Desa Golowoi, Kecamatan Cibal, Barat, Kabupaten Manggarai. Hari ini kami mengirimkan bantuan melalui helikopter. Demikian juga beberapa pasien yang membutuhkan pertolongan darurat dievakuasi dari Pulau Palue ke Rumah Sakit Dr. TC Healers di Maumere, Kabupaten Sika. Salah satu informasi yang penting yang kami perlu sampaikan adalah bahwa Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, turun langsung ke lapangan atas perintah Bapak Presiden untuk melihat kondisi masyarakat dan beliau memastikan kebutuhan pangan, khususnya beras, tetap aman dan tersedia. Bapak Jam-Jam bisa mendengar kami, Bapak Wakil Menteri? Bisa. Pemirsa, kerusakan parah yang terjadi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur akibat gempa meninggalkan trauma bagi seluruh warga termasuk anak-anak. Untuk memulihkan kondisi psikis anak pasca gempa, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika memberikan penanganan trauma healing hingga menghadirkan perpustakaan keliling. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kebutuhan pengungsi, khususnya anak-anak. Perpustakaan keliling diharapkan mampu menjaga aktivitas belajar anak-anak selama di pengungsian. Di sisi lain, anak-anak juga mengikuti kegiatan trauma healing yang dikemas secara interaktif dan menyenangkan. Sejumlah upaya ini dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi psikis anak pasca gempa besar yang melanda wilayah NTT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran lahan terjadi di Liangganggang, Kalimantan Selatan. Api yang membesar mengakibatkan jarak pandang kabur dan menyulitkan warga. Seperti inilah kondisi memprihatinkan di wilayah Kalimantan akibat kebakaran hutan. Salah satunya kebakaran lahan terjadi di Liangganggang, Kalimantan Selatan. Karhutla yang terjadi mengakibatkan jarak pandang warga pun menjadi terbatas. Ratusan titik api menyebabkan asap yang sangat pekat mengganggu pernafasan dan penglihatan. Dengan kondisi ini, perjalanan lalu lintas juga terganggu. Salah satu yang juga memprihatinkan, kegiatan belajar mengajar terganggu. Anak-anak sekolah terpaksa menggunakan masker saat berjalan kaki berangkat dan pulang sekolah. Akibat jarak pandang yang terbatas, sebuah truk membawa produksi sepeda motor baru terguling. Asap tebal dengan jarak pandang terbatas menyebabkan truk tak mampu mengontrol lajunya. Situasi asap tebal akibat kebakaran hutan ini tentunya sangat membahayakan pengguna jalan. Hingga saat ini pemirsa, titik api masih belum padam sepenuhnya. Pemirsa, informasi terkait kebakaran hutan Kalimantan ini juga bisa kita lihat di Google Maps. Dari tayangan Google Maps, titik api nampak memenuhi Pulau Kalimantan. Inilah pemirsa tayangan kondisi kebakaran hutan di wilayah Kalimantan saat kita mengetik keyword Karhutla Kalimantan.
Google Maps langsung menunjukkan titik api yang terjadi memenuhi wilayah di Pulau Kalimantan. Namun meski di pulau yang sama, negara Malaysia dan Brunei Darussalam tak ditunjukkan titik api di sana. Petunjuk titik api hanya ada di wilayah Indonesia, tepatnya di kawasan Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Kalimantan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar sepanjang tahun 2026. Berikut data luas wilayah yang terbakar berdasarkan catatan BPBD. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, diperkirakan mencapai sekitar 28.700 hektar lebih. Lalu di Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar tercatat lebih dari 2.300 hektar. Sementara di Kalimantan Selatan, wilayah seluas lebih dari 3.400 hektar kini menyala akibat kebakaran. Di Kalimantan Barat, pemirsa, Ketapang menjadi wilayah dengan kebakaran hutan dan lahan paling terdampak. Lalu disusul Kuburaya dan Mempawah. KDI Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar. Kita bergeser ke Kalimantan Selatan, Banjarbaru menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar paling luas. Sementara itu di Kalimantan Timur, warga Kutai Timur saat ini menjadi yang paling terdampak karhutla, menyusul daerah-daerah lain di provinsi ini. Kita ke informasi terkait dengan gempa NTT, pemirsa. Untuk mengetahui kondisi di sana saat ini, kita sudah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Muharlin, bagaimana situasi terkini di sana? Iya, baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk sore ini kami mengupdate untuk kondisi para pengungsi ataupun korban gempa yang terjadi beberapa hari lalu. Tempat kami melaporkan saat ini di Desa Kolikapa, Kecamatan Ayasesa, Kabupaten Nakegeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini ada sebanyak 6.221 warga yang terdampak gempa. Kemudian di mana untuk para warga yang terdampak ini diungsikan ke 70 titik yang disebar di sepanjang Kabupaten Nakegeo. Dan gempa memang masih sering terjadi begitu Raisa untuk setiap harinya. Bahkan untuk per hari ini saja ataupun sejak kami terhitung sejak kami berada di sini, kami sudah merasakan setidaknya dalam satu hari bisa 10 hingga 20 kali gempa dengan getaran yang cukup kencang dan juga sangat terasa. Dan maka dari itu warga di Kabupaten Nakegeo ini beramai-ramai begitu mereka membuat tenda mandiri yang didirikan tepat di depan halaman rumah mereka. Hal itu dilakukan karena mereka ini tentunya khawatir serta takut dan juga trauma akan terjadi gempa yang mengakibatkan mereka ini takut begitu untuk bermalam di dalam rumah, sehingga mereka memutuskan untuk membuat tenda di depan halaman rumah mereka. Dan terkait dengan hal tersebut juga selain itu mereka membangun tenda di depan rumah, begitu mereka juga tidak mau meninggalkan rumah mereka, diakibatkan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya pencurian begitu ketika mereka meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Dan terkait dengan bantuan bagi para pengungsi sendiri, memang untuk bantuan sejauh ini masih terus berdatangan, khususnya bantuan makanan dan juga bantuan logistik ini memang sudah dirasa cukup begitu. Namun ada beberapa warga ini mengeluhkan terkait dengan bantuan yang mereka perlukan begitu, terlebih untuk kebutuhan bayi seperti susu dan juga kebutuhan popok bayi, dan juga kebutuhan lansia seperti alas tidur dan juga selimut. Dikarenakan kami melihat di sejumlah tenda yang didirikan oleh warga ini masih beralaskan dengan terpal biasa, dan juga malam harinya ini memang untuk wilayah Nakegeo sendiri memang cukup dingin begitu. Nah, jadi untuk para pengungsi ini memang mereka membutuhkan alas tidur dan juga tenda. Terlebih hal yang paling penting yang dibutuhkan oleh warga, yakni mereka ini meminta kepada pemerintah terkait dengan seperti apa penanganan bencana alam yang
yang dihadapi oleh para warga, khususnya untuk pembangunan dan juga renovasi rumah, karena kebanyakan juga warga yang memang untuk kondisi rumahnya ini hancur dan sudah tidak bisa ditinggali. Maka dari itu mereka meminta kepada pemerintah untuk ada bantuan begitu untuk pembangunan rumah mereka yang menjadi korban dalam peristiwa gempa bumi yang terjadi beberapa hari lalu. Saya kembalikan ke Nadia di studio. Baik, terima kasih Muharlin melaporkan langsung dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Jaga kesehatan dan keselamatan Anda.